Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, dimanapun kalian baca dan lihat videonya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan tahap terakhir dari teks eksposisi persuasif yang kemarin. Nah, teks eksposisi persuasif kemarin itu kan adalah berupa pidato atau ajakan yang kita tujukan berdasarkan data yang kita tulis di argumen. Nah, data yang kita tulis di argumen itu adalah bentuk-bentuk data yang kita pakai dalam menjelaskan pendapat kita di awal yang kita tulis di tesis. Jadi kemarin strukturnya ada tesis, argumen, dan rekomendasi. Sebenarnya hari ini adalah pertemuan terakhir untuk teks eksposisi persuasif. Jadi setelah kita nulis tahapannya nanti, kalian nanti coba di rumah buat tentang gimana cara mengajak orang gitu. Jadi nanti formatnya pertama misalnya buat yang terhormat, kepala sekolah, yang terhormat, wakil kepala sekolah, terus yang terhormat, guru, dan yang dibanggakan adalah teman-teman sekalian. Nah, di sini dikatakan bahwasanya dalam proses mencari pidato dan menulisnya itu ada beberapa tahapan, ya. Tahapan yang pertama, jadi kan kita kemarin belajarnya tentang teks eksposisi persuasif. Nah, teks eksposisi persuasif ini digolongkan ke dalamnya ada beberapa, yaitu pidato. Nah, pidato itu ada beberapa jenis kan. Pertama ada pidato yang sifatnya itu dia rekreatif, ada yang informatif, ada yang persuasif gitu. Nah, yang rekreatif itu pidatonya itu berupa hiburan. Misalnya seperti pidato kata sambutan, kan? Terus kalau informatif itu dia memberikan informasi. Kalau yang persuasif dia mengajak. Nah, yang mana kemarin kita berbicaranya itu tentang ada strukturnya, gitu. Jadi ketika kita menulis pidato atau teks persuasif, ada strukturnya. Nah, strukturnya bagaimana? Strukturnya yang pertama ada, tentukan dulu tesisnya. Tesisnya ini berupa pendapat. Pendapat kita di awal bagaimana? Lalu ada argumennya. Nah, argumennya ini berisi data pendukung. Baru yang berikutnya ada apa lagi? Ada rekomendasi ya. Nah, rekomendasi itu berisi ajakan atau saran. Gitu ya. Nah, jadi inilah rangkaian yang akan kita buat. Nah, jadi kalau untuk tahapannya, sebelum kita nulis pidato nanti,
Tahapannya itu ada kan, yang pertama apa? Menentukan topik. Ya kan? Cari dulu topiknya atau temanya. Nah kan? Baru kita cari bahan. Kalau sudah dapat bahannya, maka pilih bahannya. Kalau sudah dipilih, baru tentukan kerangkanya. Dan yang terakhir buat apanya? Iya benar, buat teksnya. Dan jangan lupa untuk dilatih. Gitu ya. Jadi dia harus berurutan. Mulai dari topik, tema, gitu kan. Temanya luas, misalnya temanya tentang apa nih? Tentang kesehatan. Contoh misalnya ada temanya tentang COVID, ya kan? Terus ada temanya nanti tentang imunisasi. Ada temanya nanti tentang vaksin. Ada mungkin nanti temanya tentang KB, gitu. Nah ini tema kesehatan, ya kan? Nanti bisa juga temanya tentang pendidikan. Pendidikan misalnya pendidikan anak usia dini, ya kan? Apalagi pendidikan andragogi. Andragogi ini pendidikan untuk orang dewasa. Ada kalau yang pendidikan untuk kalian itu namanya pendidikan pedagogi. Nah, andragogi dan pedagogi ini beda ya. Kalau misalnya dari SMA sudah jadi orang dewasa, cara kita memberikan pendidikan itu beda penyampaiannya, kan? Tapi kalau misalnya dia sudah masih anak-anak gitu kan, atau masih dalam masa belajar seperti SD, terus SMP gitu kan, itu namanya masih pedagogik. Kan SMA juga sih masih pedagogik. Biasanya tapi kalau mahasiswa ke atas, mulai dari mahasiswa terus orang dewasa, itu cara penyampaiannya beda. Makanya kalau mahasiswa itu biasanya udah nggak dimarah-marahin lagi, terus dia udah nggak dicubit-cubit lagi, nggak dihukum-hukum secara fisik gitu. Kenapa? Karena kalau yang dinamakan mahasiswa itu kecenderungan dia sudah bisa berpikir secara abstrak atau menyimpulkan pesan-pesan itu secara lebih real. Kalau anak kalau seperti kalian kan masih harus diingat-ingatkan secara konkret, misalnya besok bawa bukunya ya, tulis di sini ya, gitu. Kalau mahasiswa kan itu tidak lagi. Nah ini sebenarnya nanti boleh kalau misalnya di rumah ada waktu luangnya, dibuatlah pidatonya. Jadi tugasnya itu buatlah pidato, ya kan, dengan struktur, tesis, argumen, rekomendasi sebanyak 3 paragraf. Nah, 3 paragraf di sini isinya ada tesis, argumen, rekomendasi, masing-masing 1. Ya, jadi 1 paragraf tesis, 1 paragraf argumen, 1 paragraf rekomendasi.
tesisnya tentang apa? Bebas. Tesisnya boleh misalnya tentang yang saya bilang tadi, kesehatan, tentang global warming misalnya, bahkan ini cuaca menjadi semakin tidak menentu, hujan di musim yang harusnya panas, panas di musim yang harusnya hujan. Terjadi hujan badai yang tiada henti sehingga menyebabkan gagal panen. Gagal panen itu berakibat kekurangan makanan. Nah, semua itu disebabkan karena banyaknya emisi karbon di udara. Contoh penggunaan AC, kulkas, mobil, kendaraan yang sifatnya bermesin. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak pemanasan global, usahakanlah naik kendaraan umum. Lalu, jangan lupa untuk menanam pohon dan membuang sampah pada tempatnya, serta mengurangi penggunaan AC dan hairspray. Gitu. Marilah sama-sama kita jaga lingkungan kita. Jadi yang namanya rekomendasi itu ada kata ajakan ya, seperti katanya mari, ayo, jangan, ya karena dia sifatnya ngajak. Nah itulah bagian dari si rekomendasi tadi. Ya, oke sampai di situ. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di WA. Ya. Nah, ini untuk tugasnya. Nanti kalau sudah selesai dicatat, ya, silahkan nanti difoto catatannya atau nanti dibawa waktu masa tidak daring. Nah, nanti setelah ini kita akan masuk kepada teks yang namanya teks cerpen atau teks narasi. Nah, teks narasi ini adalah teks yang fungsinya menceritakan orang. Oke? Tapi sebelum itu, coba kamu baca dulu bukunya. Ada di halaman 52. Ya, masing-masing coba buka bukunya di halaman 52 biar sama-sama kita baca. Oke? Oke, mari kita sama-sama baca halaman 52. Yang pertama di situ katanya ada tujuannya ya. Tujuan belajar kita adalah menyusun rancangan teks narasi. Itu terakhir di awal-awal kita adalah mengenal dulu tujuan dan fungsi teks narasi. Jadi tujuan teks narasi itu mungkin kalau udah pernah baca-baca cerpen, terus novel, teks narasi itu tujuannya adalah memberikan pembelajaran atau moral lesson sama orang-orang yang pernah baca. Gitu, misalnya kita baca tentang, mungkin itu cerita imajinatif sih, seperti misalnya bawang putih, bawang merah, tentang saudara yang saling mendengki satu sama lain, akhirnya berakhir kepada keburukan. Mengajarkan kita supaya jangan punya penyakit hati untuk iri hati sama orang lain. Karena setiap orang sudah punya cara hidupnya masing-masing, rezekinya masing-masing, udah punya life plan-nya lah gitu. Pokoknya jangan suka membanding-bandingkan, wih dia kok bisa ya lebih gitu. Mungkin dia juga berupaya lebih gitu kan. Gitu. Jadi itu ceritanya mengajarkan kita untuk hal-hal seperti itu. Nah, terus di situ juga ada mengetahui struktur cerpen. Jadi di situ katanya mengetahui struktur cerpen. Strukturnya gimana? Nah, nanti kita lihatlah struktur teks narasi.
Lalu ada mengidentifikasi ciri kebahasaan, menganalisis struktur cerpen, dan menganalisis kebahasaan cerpen. Nah, berikutnya menyajikan pembahasan hasil telaah model, ya, menggunakan kata deskripsi, ekspresif, dan majas. Jadi nanti di sini banyak yang mau kita pelajari. Jadi khusus untuk cerpen ini waktunya agak panjang kayaknya ya, karena memang yang kita bahas tuh banyak, mulai dari kaidah kebahasaan seperti kata ganti, terus ada nanti majas, ada nanti penggunaan kata kiasan, ada penggunaan latar, alur, sudut pandang gitu kan. Jadi cerpen ini selain ada unsur, dia ada strukturnya juga gitu ya. Terus ada terakhir kita harus buat cerpen katanya. Ini nanti kita lihat ya, kita buat cerpen pendek aja, misalnya 3 paragraf seperti yang ini tadi, supaya bisa lebih terlatih gitu buat cerita-cerita fiksi. Ya nggak apa-apa misalnya cerpen tentang kamu pergi janjian sama temanmu untuk main bola misalnya. Itu bisa jadi cerpen kok gitu ya. Nah ini kalau di halaman 52 kamu bisa lihat ya, ada gambar-gambar buku ya, Jembatan Merah, terus Sutarji Kalsumbahri. Sutarji Kalsumbahri itu penulis sastra kontemporer. Jadi dia nulis sastra, tapi yang dia cuma memain-mainkan kata aja. Misalnya tragedi Sihka dan Winka, Sihka, Winka gitu. Dia cuma main-mainin kata. Nah itu namanya puisi kontemporer. Kadang-kadang ada muncul juga di soal. Dia puisi kontemporer itu kayak misalnya Ping bilang Pong, Pong bilang Ping, Ping bilang Pong gitu. Nah itu adalah jenis puisi kontemporer. Jadi dia cuma main-mainin kata doang. Lalu ada lagi di situ apa? Tujuan dasar naratif. Jadi tujuan dasar teks naratif adalah untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Naratif ini juga bertujuan memberikan pengetahuan, ajaran, atau sebagai pendapat untuk mengubah perilaku. Jadi tujuan ganda naratif adalah untuk mendidik dan menghibur. Jadi dia menghibur sih memang, tapi sekaligus juga mendidik gitu ya. Karena kan kadang-kadang televisi terus cerita-cerita film kadang-kadang ada kan yang dia sekedar ngibur gitu, tapi nggak memberikan pendidikan. Tapi kalau misalnya narasi teks, dia selain menghibur, dia juga memberikan pendidikan. Terus katanya juga di sini ada kalanya tujuan mendidik ini dapat berubah menjadi merusak, ya. Jadi ada kalanya tujuan mendidik ini dapat merusak, gitu ya. Jadi di situ pembaca dan penikmat harus berhati-hati agar tidak mendapatkan efek negatif. Karena gini, kadang-kadang ada kan cerita fiksi itu yang dia sifatnya memang ngibur, cuman ngajak kepada yang tidak baik gitu. Maksudnya gini, dia ngasih contoh-contoh seperti misalnya ada anak-anak yang menggunakan narkoba ceritanya gitu. Padahal mungkin di situ dia cuma mengajarkan kita supaya jangan menggunakan narkoba gitu kan. Atau mungkin ada cerita-ceritanya di situ tentang
anak mencuri misalnya. Mungkin dia mau mengajarkan kita kalau kita nanti mencuri gitu kan, apa dampaknya gitu. Tapi kan kadang-kadang pembaca ini harus bijak juga. Belum tentu apa semua yang diceritakan itu harus kita uh, contoh gitu kan. Misalnya ada cerita tentang mencuri apa gitu kan. Itu kan mencuri punya teman. Ih, di situ aja dia ada pencuri loh, bisa nggak ketahuan. Contohlah besok, jangan gitu, gitu. Jadi ada memang hal-hal yang secara uh, fungsi harus kita kenal, tapi nggak perlu kita lakukan, gitu. Jadi kalau mau kita sukses, ada yang memang secara fungsi harus kita tahu, gitu. Ada hal-hal jahat yang harus kita tahu supaya jangan kita lakukan, gitu loh. Jangan sementang tahu, paham, lalu dicoba, gitu. Itu yang nggak boleh, gitu. Salah tentang rokok, kita harus memang tahu dan paham rokok itu apa. Rokok itu adalah zat tembakau yang sudah diberikan nikotin dan zat lain-lainnya seperti tar, terus kafein yang ada dalam kopi dan rokok juga ada sebagian kecil. Kita harus tahu, kenapa? Tahu dengan catatan itu nanti suatu saat kalau kita konsumsi atau sesekali kita konsumsi pun itu akan berdampak buruk gitu pada badan kita. Nah, jadi gimana caranya dihindari lah gitu. Justru nanti kalau kita pura-pura menjauhi dan nggak mau tahu, nah itu yang justru bahaya. Karena kalau ketika kita udah nggak mau tahu, udah nggak mau belajar itu apa dampak dan efeknya, nanti ketika coba-coba kita nggak paham apa dampaknya sama diri kita. Jadi harus dipahami, diresapi, ditanamkan ke dalam hati. Misalnya kayak rokok gitu kan, dipahami, oh itu bahaya. Dampaknya misalnya apa? Paru-paru yang merokok itu bisa bolong karena rusak bronkusnya gitu. Atau misalnya suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, nah itu bisa merusak saraf. Saraf itu kalau udah putus dia nggak bisa diperbaiki lagi gitu. Makanya kan ada orang kadang-kadang yang mohon maaf ya, kalau mengkonsumsi narkoba dia seperti udah kehilangan akal gitu, udah kayak stres, orang gila kata orang gitu. Kenapa? Karena sarafnya itu udah putus. Nah, beda dengan sel-sel lain. Kalau kulit, terus kalau kayak sel-sel kayak misalnya daging, terus ada zat-zat lain kayak rambut, itu kan kalau kita potong atau kita terluka gitu, misalnya kulit kita ada gitu masanya dia bakal balik lagi sembuh gitu atau memudar. Tapi kalau yang namanya sel saraf atau kayak sel darah merah rusak, nanti ada diproduksi ulang. Tapi sel saraf ini enggak. Sel saraf ini begitu dia rusak, ya udah sampai situ aja, putus ya udah, nggak ada lagi istilah regenerasi sel, karena sel saraf itu satu-satunya sel yang tidak ada regenerasinya. Maka kalau kamu konsumsi narkoba misalnya, obat-obatan itu memutuskan sel kamu. Satu, pasti berkurang dari segi kognitif. Orang yang sudah mengkonsumsi narkoba, pasti dari segi pemikiran udah nggak bisa dibilang udah nggak bagus lagi gitu. Daya ingatnya mungkin, kecepatan berpikirnya, itu masih bagus kalau cuma pengurangan seperti itu. Yang bahaya kalau putus saraf-saraf yang seperti penglihatan, terus berpikir logis, sosial. Makanya kan ada orang yang kalau udah terlibat seperti itu dia jadi antisosial. Nah, itu harus diketahui gitu. Jadi itu yang kita jelaskan di dalam teks narasi. Jadi narasi itu mengajarkan, memperkenalkan kita pada hal-hal yang nggak bagus, tapi pada intinya supaya kita menghindari, bukan malah dicoba. Gitu ya. Nah, itulah ciri dari teks narasi. Artinya kamu sebagai pembaca harus bijak dong. Nonton film juga gitu kan, banyak tokoh-tokoh yang jahat. Kita harus bijak, bukan berarti oh ini ada tokoh jahat, aku contoh deh yang jahatnya, jangan gitu kan. Nah, terus kata ada beberapa tipe teks narasi. Ya. There is a lot of type from narrative text. Gitu katanya di sini. Teks narasi itu bisa berupa misteri, fiksi ilmiah, roman, cerita horor, petualangan, fabel, mitos, legenda, balada. Terus bisa juga cerita pribadi ya, misalnya seperti biografi, dan bisa diungkapkan dalam novel, film, drama, dan teks yang sifatnya naratif katanya. Naratif merupakan teks yang berfokus pada tokoh khusus
Fungsi sosial naratif adalah menceritakan kisah atau peristiwa lalu untuk penghiburan khalayak. Jadi menghibur ya awalnya. Terus dalam teks naratif terdapat urutan peristiwa orang atau tokoh yang berada dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi teks naratif berbeda dengan recount, menceritakan kisah yang telah terjadi. Dalam struktur retorika, urutan teks naratif berkaitan dengan konflik, masalah, krisis, dan berakhir pada penyelesaian. Karena kalau recount itu kan pernah dibahas di bahasa Inggris mungkin ya, teks ulasan atau penceritaan kembali. Kadang-kadang kalau cuma cerita ulasan itu tidak ada ininya, tidak ada masalah, tidak ada penyelesaian, tidak ada pembelajaran. Dia cuma cerita, misalnya kayak teman kamu cerita tentang masa liburannya, ya udah sampai situ aja. Dia berlibur kemana, apa yang dinikmati dia, terus dia mengunjungi tempat apa aja yang dibelinya waktu liburan itu, ya udah selesai. Nggak ada kayak ngajarkan kita masalah tertentu, terus solusi tertentu yang suatu saat jika kita hadapi kita bisa tahu apa penyelesaiannya gitu. Itu recount. Jadi recount itu atau teks ulasan ulang namanya, itu beda sama narasi ya. Jadi kalau teks narasi itu dia memberikan moral lesson untuk pembelajaran. Ya, sampai di situ dia untuk pembatasannya gitu ya. Jadi nih nanti saya foto materi yang di depan. Nanti kita mulai dari bab 3 tentang teks narasi. Oke, sampai di situ coba dibaca-baca ya bukunya halaman 52. Dan ingat kontrak membaca buku kita ya nak ya, tetap dibaca di rumah. Nanti pasti saya tanya, semester 2 pasti saya tanya. Kan kita udah menyikitkan itu, harusnya dari tuntutan kurikulum kalian menyetor 12 buku, saya kurangi menjadi hanya 1 buku, tapi dengan catatan bacanya dicicil. Oke? Bisa? Oke, bisa ya? Nah ini saya foto dulu sebelum kita hapus ya, supaya nanti kalian bisa lihat di grup.
Oke, kita tulis ya lanjutannya untuk teks narasi. Jadi kurang sini. Teks narasi itu adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan, ya. Jadi teks yang bertujuan untuk menceritakan apakah dia orang atau peristiwa. Ya, jadi tujuan itu teks yang bertujuan untuk menceritakan orang atau peristiwa. Nah, dalam menceritakan orang atau peristiwa ini pastinya nanti di sini ada latar dan alur. Nah, gitu kan? Pastinya nanti ada latar dan alur. Nah, latar dan alurnya itu, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita tahu juga latar dan alur ini nanti akan membentuk beberapa jenis. Yang namanya teks narasi, itu ada beberapa jenis. Ada narasi yang fiksi, ada narasi yang non fiksi, ya. Nah, narasi yang fiksi itu berupa hal yang sifatnya imajinatif. Kalau yang non fiksi dia sifatnya ilmiah, gitu kan? Yang fiksi itu terbagi beberapa. Ada yang dia novel, ada roman, ada cerpen, ada drama. Terus kalau dia yang non fiksi, contohnya banyak ya. Misalnya seperti editorial, ada dongeng, dongeng di sini ya, di bagian fiksi tadi.
Terus ada artikel, apalagi ada esai. Nah itu kalau dia yang non fiksi gitu. Nah si teks fiksi ini punya jenis-jenis lagi kalau dongengnya. Jadi dongeng itu ada dia yang berupa mita, itu tentang dewa-dewi. Ada yang sage, tentang sejarah. Tentang dewa-dewi itu seperti Dewi Nawangulan, Jakatarup, ya kan? Terus ada Nyi Blorong. Kalau sage itu contohnya seperti ini, seperti sejarah kayak cerita apa nih? Taman Siswa, Budi Tomo, nah itu sage. Terus ada lagi tentang legenda. Legenda itu tentang asal-usul ya. Asal-usul makhluk hidup. Ada juga dia tentang fabel. Kalau fabel itu dia lebih ke cerita yang tokohnya itu hewan. Pernah nggak dengar cerita kancil, buaya, terus kancil lomba lari dengan kura-kura? Nah itu dia fabel. Ada juga namanya hikayat. Hikayat ini dia berupa cerita Melayu yang ditulis sekumpulan. Maksudnya gini, jadi ketika kamu nulis fabel hikayat, dia ceritanya itu tokohnya sama, kayak cerita pada zaman dahulu itu kan. Dia misalnya tentang si Kancil juga, tapi dengan versi yang berbeda-beda, atau cerita tentang Abu Nawas. Tokohnya masih sama. Melayu itu terkenal dengan ciri tokohnya sama, tapi ganti-ganti cerita. Nah, beda dengan cerita rakyat. Nah, kalau cerita rakyat ini dia berasal pada daerah tertentu. Yang ini tadi maksudnya gini ya, asal-usul makhluk hidup itu lebih ke yang ke daerah gitu sih sebenarnya. Lebih ke daerah, misalnya gini, gimana sih terjadinya Danau Toba berdasarkan cerita fiksinya, bukan secara ilmiah. Kalau ilmiah kan emang Danau Toba itu mungkin letusan Gunung Merapi gitu kan. Terus kalau diceritakan dia gara-gara ada seorang perempuan yang mengutuk anaknya jadi ikan. Terus jadilah laki-laki itu samosir, terus tenggelamlah dia gitu. Tapi kalau misalnya yang cerita rakyat, dia di daerah tertentu aja, misalnya kayak Malin Kundang, terus Batu Menangis. Nah itu dia tergolong ke dalam cerita rakyat. Nah lalu ada apa lagi? Ada juga dalam teks narasi itu punya struktur teks narasi, ya kan? Strukturnya gimana? Pertama ada orientasi. Terus ada apa lagi? Ada rangkaian peristiwa. Ada komplikasi. Ada resolusi.
Nah, beda-beda nih pengertiannya. Kalau orientasi dia tokoh plus sifatnya. Misalnya dia seorang raja yang bijaksana. Kalau rangkaian peristiwa, ini aktivitas normal si tokoh. Ya, aktivitasnya, komplikasi itu ketika terjadi munculnya masalah. Nah, terus kalau resolusi, itu bagian penyelesaian. Oke? Nah, jadi misalnya rangkaian peristiwanya, raja berarti ngapain kerjanya ya? Memerintah, gitu kan. Terus kalau rangkaian peristiwa sehari-hari raja, masalahnya apa? Misalnya ada masalah di kerajaannya. Lalu kita tahu tahap penyelesaiannya bagaimana. Atau misalnya cerita tentang kamu belajar di sekolah, masalahnya misalnya kamu agak sulit mengerti pelajaran, terus kamu cari penyelesaiannya, misal dengan belajar kelompok atau bertanya pada teman yang lebih paham. Nah, itu namanya resolusi, penyelesaian. Inilah strukturnya. Nanti dalam teks ini juga terdapat unsur. Nah, unsurnya bagaimana? Ada nanti unsurnya itu namanya tema. Tema itu dia sifatnya umum. Jadi harus kita baca semua. Ya kan? Terus kita baca semua. Terus ada judul. Judul itu sifatnya khusus. Jadi dia disebut sebagai kepala karangan. Artinya, kalau misalnya ada soal-soal tentang tema, harus kamu baca semua. Beda dengan judul. Kalau judul, nggak bisa menentukan tema. Jadi kalau misalnya ada soal menanyakan tema, jangan sekali-sekali lihat dari judulnya. Gitu. Yang sekali-sekali aja dari judulnya, kadang-kadang apalagi cerita fiksi kan, dia judulnya itu tidak mencerminkan temanya. Gitu. Oke, ini aja untuk hari ini. Coba dibaca-baca bukunya, nanti kita lanjutkan 1 jam lagi. Ya. Ya, jadi ini aja untuk pengantar narasi kita. Yang tadi kan udah kita catat tentang teks eksposisi. Itu ada kan, saya suruh buat tugas. Nah, itu tugasnya nanti buat di 3 paragraf atau 2 paragraf aja, nggak usah banyak-banyak, gitu ya. Nah, ini untuk pengantar narasi. Nanti baca coba halaman 53. Nanti 1 jam setelah ini kita lanjutkan lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.